Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winar Stuti Priyatna dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian. Di sini terdapat 4 subbab, yaitu pengertian populasi, pengertian sampel, strategi pengambilan sampel, dan penentuan jumlah sampel. Pengertian populasi yaitu keseluruhan elemen yang akan digeneralisasi. Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Keseluruhan data yang didapat dari hasil penelitian digunakan sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Jenis populasi dari banyaknya ada dua, yaitu populasi terbatas dan tidak terbatas. Populasi terbatas yaitu sumber datanya jelas batasannya secara kuantitatif. Contohnya, jumlah penduduk di kota Surabaya ada 6.500.000 jiwa. Nah, kemudian populasi tidak terbatas, yaitu sumber datanya tidak ada batasannya, sehingga relatif tidak dapat dikatakan dalam bentuk jumlah. Kemudian ada populasi berdasarkan sifat, yaitu ada dua jenis, populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen yaitu sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga jumlahnya tidak perlu dipersoalkan lagi secara kuantitatif. Nah, kemudian ada populasi heterogen, yaitu sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batasannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengertian sampel. Sampel yaitu bagian dari jumlah populasi. Contohnya saja, terdapat 4.000 siswa dari 50 negara. Jumlah itu sangatlah banyak. Peneliti mungkin bisa mengambil beberapa sampel dari banyaknya populasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Melanita Pratiwi dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagian saya, yaitu strategi dalam pengangguran probability sampling dan non-probability sampling. Sebelum itu, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling ada dua, yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Pengertian probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Macam-macam probability sampling ada 4. Yang pertama, simple random sampling, cluster sampling, stratified sampling, systematical sampling. Yang pertama, simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, stratified random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang ketiga, cluster sampling, yaitu menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, biasa disebut dengan systematical sampling. Yang kedua, yaitu pengertian non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Macam-macamnya yaitu kuota sampling, accidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Yang pertama yaitu kuota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang kedua, accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan spontan bertemu dengan peneliti. Yang ketiga yaitu purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang keempat, sampling jenuh, yaitu sampel yang bila ditambah jumlahnya tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai strategi dalam pengambilan probability sampling dan non-probability sampling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Karina Rizkita, saya anggota dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi selanjutnya dari populasi dan sampel. Saya akan menjelaskan tentang subbab menentukan jumlah sampel. Sebelum kepada rumus-rumus untuk menentukan jumlah sampel, saya akan menjelaskan teori tentang ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan sebagai ukuran sampel. Apabila jumlah populasi ada 1000 orang, diberlakukan untuk 1000 orang, dan jumlah yang diambil ada 1000 orang, maka bisa disebut dengan sampel total. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasinya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, makin besar kesalahan generalisasinya. Dalam menentukan ukuran sampel harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, the level of precision atau sample error. Yang kedua, the confidence level. Kumpulan sampel yang dapat diambil secara berulang-ulang. Apabila suatu populasi memiliki tingkat kepercayaan atau tingkat kebenaran 95%, maka ada kesalahan 5%. Berarti dalam 100 sampel yang diambil, maka ada 5 kesalahan dari sampel tersebut. Yang ketiga, the degree of variability, derajat variabilitas populasi. Apabila populasi semakin heterogen, maka ukuran sampel akan semakin besar. Begitu sebaliknya, apabila populasi semakin homogen, maka ukuran sampel akan semakin kecil. Contoh, apabila suatu sekolah yang memiliki pasta titik yang heterogen, ada yang pintar, ada yang tidak pintar, dan ada yang sedang, maka ukuran sampel akan semakin besar. Begitu sebaliknya, apabila suatu sekolah yang homogen yang memiliki pasta titik yang pintar semua atau yang tidak pintar semua, maka ukuran sampel yang akan diambil juga akan semakin kecil. Contoh menentukan ukuran sampel. Dalam suatu kelompok ada 1000 orang terdiri dari S1, sarjana muda, SMK, SMP, dan SD yang di total ada 1000 orang. Nah, bila jumlah populasi ada 1000 dengan kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang wajib diambil ada 277. 277 dapat kita temukan dari penentuan jumlah sampel dari populasi dengan taraf kesalahan 5%. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. S1 ada 50 orang, maka 50 dibagi 1000 dari total populasi dikali 277 dari jumlah sampel, menghasilkan 13,85. 13,85 kita bulatkan ke atas yaitu menjadi 14. Begitu seterusnya sampai dengan tingkat SD. Nah, dari tingkat S1 sampai dengan SD, bila ditotal dari hasil pembulatan 14 ditambah 84 ditambah 139 ditambah 28 ditambah 14 menghasilkan 279. Maka sebaiknya lebih amannya apabila seorang peneliti menggunakan jumlah sampel yang 279, yaitu hasil pembulatan dari rumus untuk menentukan jumlah sampel. Patokan dalam menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila sampel dibagi dalam kategori misalnya pria, wanita, pegawai negeri, swasta, dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Dan yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis relasi atau regresi ganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel. Misal variabel penelitian ada 5, maka 10 dikali 5 yang menghasilkan 50. Yang keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana digunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Rumus populasi yang tidak diketahui jumlahnya. N kecil sama dengan Z kuadrat dikali P dikali H dibagi E kuadrat, dengan keterangan N kecil adalah jumlah sampel, Z yaitu harga dalam kurva normal senilai 1,96, P adalah peluang benar 0,5, H adalah peluang salah 0,5, dan E adalah kesalahan sampel atau sample error. Yang kedua, jumlah populasi apabila diketahui jumlahnya. Menggunakan rumus Slovin, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Dengan keterangan N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah kesalahan sampel senilai 5%. Saya ambil contoh, apabila jumlah keluarga ada 2000 orang, maka N atau jumlah populasi. Berapa jumlah sampel kepala keluarga? Berarti yang dicari adalah N kecil. Bila sampel error 5%, maka langsung saja dimasukkan ke dalam rumus N sama dengan sekian. Rumus Isaac dan Michael. S sama dengan C kuadrat dikali N dikali P dikali H dibagi D kuadrat dikali N dikurang 1 ditambah C kuadrat dikali P dikali H. Dengan keterangan S sama dengan jumlah sampel.
C kuadrat dengan harga 3,841, D perbedaan rata-rata populasi atau sample error sama dengan 0,05, N jumlah populasi, P N besar tadi ya jumlah populasi, P peluang benar 0,5, H peluang salah 0,5. Saya ambil contoh, jika terdapat 1000 populasi, maka N besar. Berapa jumlah sampelnya? Berarti yang dicari adalah S. Jika tingkat kesalahan 5%, yaitu D, tingkat kesalahan berarti H, peluang salah. Dan perbedaan rata-rata populasi yaitu D, 0,05, maka langsung saja dimasukkan ke dalam rumus Ishak dan Michael. S sama dengan sekian, sekian, sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.